Halo, perkenalkan nama saya Andika Leonardo Labuan Batu, NPM 208110036. Di sini saya akan mempresentasikan metode pekerjaan pada konstruksi. Di sini yang pertama metode pekerjaan pendahuluan. Penyediaan peralatan dan kelayakannya seperti bersyaratkan dalam keselamatan dan keamanan kerja. Yang pertama, peralatan ketiga yaitu yang pertama pakaian kerja, sepatu kerja, kacamata kerja, sarung tangan, helm, masker, alat pemadam api ringan, P3K, rambut dan petunjuk safety, terus jalur evakuasi. Di sini saya akan memaparkan lagi pekerjaan pendahuluan, yaitu yang pertama pembuatan pagar sementara, yaitu pagar pengaman proyek dibuat dengan menggunakan seng yang mengelilingi batas area lokasi pekerjaan proyek yang telah diukur sebelumnya, di mana pagar proyek dibuat dengan menggunakan seng dicat sementara. Tinggi pagar minimum 2 meter. Ruang gerak selama pelaksanaan dalam lokasi pagar harus cukup leluasa untuk lancarnya pekerjaan. Dan selanjutnya pembersihan lapangan dan perataan. Pembersihan lapangan dan perataan ini berguna untuk memastikan bahwa area pekerja terbebas dari unsur-unsur yang dapat mengganggu kelancaran pekerjaan. Yang ketiga C, pengukuran dan pemasangan bound plank. Letak pondasi dan kedudukan bangunan disesuaikan dengan gambar rencana bangunan. Pemasangan papan bound plank harus benar-benar kuat, waterpass dan siku. Yang keempat, pengadaan air kerja. Untuk pengadaan air, penyambungan dari PDAM air kerja ini meliputi banyak kegunaan, bukan hanya untuk mengkoordinir kebutuhan pekerjaan saja, sehingga dapat digunakan sebagai air minum, mandi, dan cuci. Yang kelima, papan nama proyek. Papan nama ini digunakan sebagai identitas dan informasi mengenai proyek. Yang ke-7, pembuatan shop drawing dan as-built drawing. Pembuatan shop drawing untuk bisa merencanakan proyek konstruksi dengan baik membutuhkan shop drawing yang bisa menjadi jembatan antara desain dan pelaksanaan. Yang ke-8, konstruksi pendukung kerja, yaitu yang pertama scaffolding adalah struktur sementara yang memungkinkan orang untuk berdiri di atas platform yang stabil untuk bekerja di ketinggian atau di tempat yang sulit dijangkau. Scaffolding yang digunakan untuk proyek ini 500 set. Yang kedua, jaring net pengaman. Yang pertama, jaring pengaman dengan sepanjang 160 meter, tinggi 20 meter yang dipasang di bawah area kerja yang tinggi mengurangi jarak jatuhnya pekerja. Mereka menyerap dampak jatuh dan memberikan pendaratan lunak untuk mengurangi kemungkinan seorang terluka. Yang ke-9, kantor direksi kit. Pekerjaan ini digunakan untuk menunjang kinerja tenaga ahli ataupun sebagai ruang rapat sementara pada pelaksanaan pekerjaan. Yang selanjutnya memasuki tahap pengerjaan. Yang pertama, pekerjaan tanah, yaitu pekerjaan tanah itu pengadaan dan pemedatan. Pengadaan adalah kegiatan menimbun di mana bahan tertimbun yang digunakan adalah material timbunan yang didatangkan dari kuar tempat pengambilan ke lokasi pekerjaan dan dihampar sebagai bahan pengisi di belakang liang bangunan. Dan yang kedua, pekerjaan galian tanah. Yang dimaksud dengan timbunan tanah kembali atau pekerjaan timbunan tanah yang dari hasil galian adalah kegiatan penimbunan baik untuk tanggul maupun untuk di belakang bangunan dengan menggunakan bahan timbunan dari galian tanah yang disalurkan. Yang ketiga, urukan kembali galian tanah pour. Tanah yang akan diguruk atau di cut and fill harus bebas dari segala bahan-bahan yang dapat membusuk atau mempengaruhi kepadatan urukan yang akan dilaksanakan. Yang keempat, pekerjaan timbunan tanah merah di bawah lantai. Timbunan tanah merah harus cukup baik mencapai sebiar minimal 20%. Penimbunan dilakukan lapis berlapis tebal maksimal 30 cm. Pemedatan mencapai kepadatan 95% dan standar Proctor Laboratorium timbunan tanah merah di bawah lantai setebal 5 cm. Yang tahap kedua, pengerjaan struktur beton.
alat kerja, tower crane, concrete vibrator, bar bender, bar cutter, scaffolding, pekerjaan board, pekerjaan tangga, pekerjaan balok, pekerjaan kolom, pekerjaan plat lantai, pekerjaan plat level, pekerjaan pada paket. Pekerjaan pada paket ini meliputi itu yang pertama pemasangan begesting. Pekerjaan begesting merupakan tahapan pekerjaan pada konstruksi tangga sebelum pekerjaan penulangan. Begesting sendiri berfungsi sebagai wadah atau cetakan untuk beton. Pekerjaan pemasangan tulangan. Pekerjaan tulangan merupakan pekerjaan yang meliputi pekerjaan pemotongan hingga perakitan tulangan yang dirakit di tempat langsung maupun di tempat lain. Adapun langkah-langkah pekerjaan tulangan balok adalah sebagai berikut: pembesian atau perakitan tulangan di tempat lain yang lebih nyaman. Kedua, perakitan pembesian harus sesuai dengan gambar kerja. Yang ketiga selanjutnya adalah pemasangan tulangan utama. Yang keempat selanjutnya adalah pemasangan sengkang. Yang kelima, setelah tulangan selesai dirakit, besi tulangan diangkut ke lokasi yang akan dipasang. Yang kedua, tahap pelaksanaan yaitu pekerjaan pengecoran. Pengecoran dilakukan dengan ready mix truck K300 yang dibantu dengan penggunaan tower crane. Yang ketiga, tahap pelaksanaannya adalah pekerjaan pembongkaran begesting. Pekerjaan pembongkaran begesting tangga dilakukan apabila beton telah cukup umur, yakni selama 7 hari untuk kolom dan 21 hari sampai 28 hari untuk plat dan balok. Adapun langkah-langkah dalam pembongkaran begesting tangga adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan peralatan yang digunakan untuk pembongkaran. Yang kedua, bongkar plywood secara hati-hati untuk bagian pinggir area yang beton yang telah cukup umur. Yang ketiga, longgarkan overhead dan bongkar plywood secara hati-hati. Buka balok suri-suri, kemudian dan bongkar scaffolding. Setelah proses pembongkaran begesting, maka selanjutnya pengecekan hasil cor. Jika ditemui hasil cor yang kurang bagus, maka selanjutnya dilakukan perbaikan sesuai dengan kerusakannya. Demikian yang bisa saya presentasikan. Kalau ada tuturan yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.